tak warai carane ketemu pangeran. Dadi jengben niku wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi pun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Iki terus pangeran gawe pengumuman. Hei wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe cek ning kene wopo kabeh sak anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke muni nak ulah wapun. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas saiki. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak udu. Itu saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat jadi kitab ini pun kalau umum norjen. Kitab ini kitab Tobari. Terus ketika Imam semua ahli tafsir itu sepakat tafsir itu kitab Tobari. Ibnu Jarir atau Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas bagi Imam Sinten Syafi'i. Anggaran kitab-kitab pun Ibnu Jarir, Imam Tobari di ngarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini itu sekitar 30 jilid. 30 jilid, sak jilidnya sak foto-foto ngoten terus. Kiai-kiai rata-rata maca terus tuku dalalan sing sak foto iku ora katampa. Lalu alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. Nggih, kula syukur sekali kula niku nggih insyaallah kula rencanane nggih kula khatam. Tapi mboten khatam lah mun kula acak. Artosipun sing tak anggap penting yang enggak ada di kitab lain itu saya tulis termasuk niki. Terus nanti itu jenengan nak tengoro master, sebenarnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ratau kenal pangeran, kenali duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, pokoknya ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam termasuk. Lho wong melarat sing tukang nglamun iki nyembah nglamun jenenge paham, nyembah usuk, reng, kok sing didelok nak bunyi kedap-kedip nih. Dadi jape sing nyembah duit kena iku sedekah. Nyembah kelap-kelip itu malah enggak apa. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya muni menapa nak udu napa? Nak udu. Hei umat kabeh marani sesembahan kowe kok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah muni napa? Nak udu. Lha sampean disampaikan. Lah lucunya pangeran tak kok. Lah buka aku tenan kok lebih tadi dia. Lalu lucu deh. Wah Imam Tobari ge goro-goro. Boten iki tenan. Tak buka aku tenan terus kowe rompi aja. Oh kok wae kertas Gusti. Kulo niteni Allah tenan mbek boten. Lucu to. Dadi coba nek Mustafa jawab pokoke kulo niteni Gusti Allah tenan apa? Boten. Engko tersiktas. Wah kulo jelas dulu. Medeni kok Mustafa ini angel. Angel. Masih khusuk lah. Kau sing kenal pangeran wong alim ora ono ning Quran kenal pangeran wong khusuk ora ono dalile. Niku penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang. Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah? Jawab Sayyidina Ali enak. Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kok tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini ini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia itu ditakutkan suul khotimah karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang master itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dinaudzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah itu ceritanya wong kafir ngoten. Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning arah neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabagawa. Hadis ini sudah saya cek, artinya sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sahih. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatul hadis. Itu sahih. Ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah Tuhan kami. Saya ini Allah, jadi malah jawabin apa? Terus pengiran tapi apian, ngerti nak orang goblok ya, jadi dimaklum. Ya pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh, lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni jadi? Enggak Gusti, jadi pede jawabin apa? Enggak Gusti.
Niku monggo dipenggalih dadi nanti sampean nggo persiapan nek orang-orang masar ku niteni piye supaya napa ora keblon. Makanya penting aja nglakoni wae. Afaroe tamanita khoda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan napa hawa. Nah, misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno aras-arasen. Niku yo penyakite wong melarat itu aras-arasen. Penyakite wong sugih seneng duit. Nah, jabat seneng napa? Pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu ya enak, nganggur ya napa? Penak. Ana jare kanca kula sing melarat, donya ku curang. Padha-padha turu esuk nang sugih darane ra nganggur. Lah bedane apa? Lah dhekne turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ra ono dibuka. Asline donya ku curang. Padha-padha turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Nek jare nang sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur, tapi turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan ya. Kalau juga setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, ya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, niku pas sujud niku kaku, awake niku topan wahidan niku kados blabak sing setunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqat kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Ya malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi ya. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya ngetes ke sujud nih. Orang sujud, tiap sujud geblak. Tiap sujud apa? Lagi disebut waqat kanu yutauna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne ijek selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gelem. Ya. Saya kon sujud apa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pangeran terus gampang ditanya ini. Berarti sujudnya ada murni, silpo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya. Carane sujud sing murni ora kok suwe-suwenan sujud sebagai ngecap mboten. Gampang ya. Niku urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo boten. Jadi iki manen cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku alus dadi ora. Wah iku terus nakalan ukuran kok ngono iku ukuran opo. Ngeten kula warai iki. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Qur'an itu digunakan berkali-kali dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati argumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sab'ati argumen. Ini mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kefat, orang dipancat. Mana kiai-kiai sing fanatik sujute muridé kok sikile angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul ambek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Macam ya memang orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit
ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu mau ngaji ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula nggih biasa mawon. Niku wis carane. Nah ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yakin ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, daku, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue rabok takokno. Pasti lah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita fair sama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Loh, aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Loh, kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda, apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang kamu janggal. Wiwan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo mbok keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati mbok tuang isi. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Engko kamu kok wis sama kira tak syafaati gak mesti swarga kula terus ngomong. Kowe ku mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning minyak kuwi tok ati tenan. Kapan nih maksudnya ini? Tapi dia nape tobat belum ngaji paham. Khusuk sing rutin Kak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang napa? Hilang. Lho mboten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut, itu Nabi ngendikane ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'abuda walahu ma'akso. Ya pancen wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lalu coba sampai naik cuci darah. Lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu diubah 4 jam. Nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pangeran ke janggal. Kuna Gusti untuk musibah kelotok liane boh. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok dem mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku kok ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek kowe janggal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak nek sujud.